Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua diberi kesehatan, selalu diberi keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar kemuhammadiyahan ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pikiran dan kiprah Kiai Haji Mas Mansur ya. Kemudian pada hari ini kita akan lanjut kepada bahasan selanjutnya, yaitu tentang kedisiplinan Kiai Haji Mas Mansur. Dibuka buku paketnya halaman 46 ya. Kita akan belajar tentang kedisiplinan Kiai Haji Mas Mansur ya. Jadi Kiai Haji Mas Mansur ini dikenal sama warga Muhammadiyah ya pada zaman itu, yaitu memiliki sikap yang disiplin ya. Beliau ini sangat disiplin ya dalam kehidupan beliau ya, kehidupan pribadi dan juga kepada organisasi ya. Jadi beliau kalau ada acara seumpama jam 7 ya, sebelum jam 7 beliau sudah ada di tempat. Itu namanya disiplin ya. Jadi Kiai Haji Mas Mansur ini dikenal dengan orang yang mempunyai sikap kedisiplinan yang tinggi ya. Jadi sangat disiplin. Nah, untuk mewujudkan kader-kader yang memiliki kedisiplinan yang baik juga dalam berorganisasi ya, Kiai Haji Mas Mansur ini memiliki ya, menggagaskan atau merumuskan adab bermusyawarah ya. Jadi untuk mewujudkan kedisiplinan berorganisasi, beliau merumuskan tuntunan adab bermusyawarah ya. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu adab sebelum musyawarah. Yang kedua adab saat musyawarah. Dan yang terakhir adalah adab sesudah musyawarah. Jadi yang dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur ada 3. Yang pertama sebelum musyawarah, kedua saat musyawarah berlangsung, dan yang terakhir adalah sesudah musyawarah ya. Baik anak-anakku, kita langsung pada pembahasan pertama, yaitu adab sebelum musyawarah ya. Jadi di sini Kiai Haji Mas Mansur membagi dengan 3. Yang pertama, peserta datang sebelum acara pembukaan dimulai. Nah, ini udah kebanyakan memang harus seperti itu ya. Orang disiplin akan datang sebelum acara dimulai ya. Jadi itu ciri-ciri orang disiplin itu sudah datang ketika acara belum dimulai ya. Jadi dia sudah siap di tempat. Yang kedua, membawa surat undangan ya. Untuk apa surat undangan, Pak? Ya sebagai bukti kalau yang bersangkutan atau kalau yang kamu itu merupakan anggota musyawarah, bukan selundupan. Takutnya nanti ada selundupan dari organisasi lain yang tidak diundang ya, tidak diundang tapi menyelonong masuk. Nah, akhirnya gagasan kedua ini adab sebelum musyawarah, yaitu membawa surat undangan. Dan yang terakhir adalah peserta memahami dan memikirkan agenda musyawarah. Jadi kalau kalian sudah menjadi peserta musyawarah ya, kalau menurut adab sebelum musyawarah yang digagaskan oleh Kiai Haji Mas Mansur, kalian harus tahu ya agenda musyawarah nanti ngapain, apa yang dibahas, musyawarahnya apa, membahas tentang apa. Itu harus tahu. Nah, ini adalah adab sebelum musyawarah. Gagasan pertama yaitu tentang adab sebelum musyawarah. Ada 3 poin ya. Kita selanjutnya lagi di sini ada adab saat musyawarah. Nah, ini saat musyawarah berlangsung ada 6 poin ya. Yang pertama, usulan disampaikan dengan singkat, jelas dan tidak berulang-ulang. Jadi kalau kalian ingin mengusulkan sesuatu, jadi ada seseorang mengusulkan sesuatu, itu harus singkat, jelas dan tidak berulang-ulang ya. Tidak bahasa Jawanya bulet ya, bulet. Jadi dia terlalu ribet,
terlalu terbelit-belit ya kata-katanya. Ya, itu namanya berulang-ulang. Yang kedua ada taat pada pimpinan ya. Dan yang ketiga memperhatikan saat ada yang berbicara ya. Kalau ada pada musyawarah itu ada yang berbicara sebagai apa? Pengajuan pendapat, kita harus memperhatikan, tidak boleh ngobrol sendiri. Yang selanjutnya 4 ada ikhlas saat pendapatnya tidak setuju. Nah, kalau pendapat kita kan sudah ngajuin pendapat pada saat musyawarah, tapi banyak yang tidak setuju dengan pendapat kita harus ikhlas, legowo ya, harus ikhlas. Dan yang kelima, pembicaraan tidak bersifat teoritis. Nah, jadi kalau kita berbicara mengeluarkan pendapat, jangan terlalu banyak teorinya ya. Terlalu banyak teori ya, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dibahas ya. Terlalu teoritis lah, terlalu banyak teori-teori yang kita kemukakan sehingga keluar dari pembahasan yang sedang dibahas ya. Yang terakhir ada meminta rahmat dan perlindungan oleh Allah. Jadi pada saat musyawarah kita tetap harus ya minta rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya nanti omongan kita ada salah, omongan kita bisa menyinggung yang lain. Nah, kita harus meminta rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu adab sesudah musyawarah. Ada 3 poin nih. Ya, yang pertama, peserta rapat wajib menjalankan hasil putusan musyawarah. Jadi kalau setelah musyawarah sudah dapat keputusan ya. Jadi kita harus menjalankan ya sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan putusan tidak boleh diumumkan. Nah, ini biasanya suka-suka dibeberkan ya. Kalau ada rahasia itu tidak boleh dibeberkan ya. Jadi kita harus menjaga rahasia yang ada dalam suatu musyawarah ya. Kalau ada rahasia, namanya rahasia, kita nggak boleh membeberkan ya. Dan yang terakhir adalah peserta tidak merasa kecewa dan menyesal atas keputusan yang telah ditetapkan. Sesudah musyawarah kita nggak boleh tuh menyesal dengan keputusan. Oh, ini keputusannya gini. Seumpama daring ya diputuskan oleh pemerintah kita, PPKM, akhirnya diberlakukan PJJ. Nah, kita tidak boleh menyesal atas keputusan. Jadi kita lakukan ya, walaupun memang sangat mengurangi kinerja kita ya, tapi tidak apa-apa, sesuai dengan keputusan yang setelah ditetapkan. Karena mereka membuat keputusan itu tidak semena-mena. Jadi sudah dibahas oleh mereka yang punya ilmu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 3. Yang pertama, ada 3 gagasan yang disampaikan ke Mas Mansur. Yang pertama, sebelum musyawarah. Yang kedua, saat musyawarah. Yang ketiga, sesudah musyawarah. Gagasan ini untuk apa? Ayo. Untuk mewujudkan kedisiplinan berorganisasi ya. Nah, supaya kita tuh disiplin ya. Oke. Baik anak-anakku, hari ini cukup sekian ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan ya. Makan yang banyak ya, biar sehat ya. Terima kasih Bapak sampaikan. Kalau ada salah Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.